Ada berendam, ada bayi, baru bayi.
Siapa ke bos gue? Saya hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajarannya, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Wabil khusus yang banyak menghubungi saya, Lena Niam, namun kamu pidato foto. Sahabat saya yang hadir nanti Palawagau, Pak Haji Sofyan Hashim, ini pisan saya, Pak Ade Sudirman, adinda saya yang mengaji tadi, Mukarram Al-Hafidh Ustaz Muhammadun, ketua-ketua RT, RW, dan seluruh yang membawa waktu, tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Setiap tahun kita memperingati kelahirannya Rasulullah
diperingati wafatnya karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Dalam hadis diungkapkan, "Man shalla alayya," siapa orang yang berselawat kepadaku, "Raddallahu ruhi fi jasadi," maka Allah mengembalikan rohku ke jasadku. Kalau kembali ruhnya berhidupkan, dan orang membaca selawat tidak pernah berhenti. Dalam satu detik berapa jumlah banyak orang yang berselawat di seluruh dunia. Kalau begitu hidup terus, karena hidup terus tidak perlu diperingati wafatnya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu berangkat ziarah ke Rasulullah di Madinah, tidak ada orang yang mengucapkan salam "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Semua berkata "Assalamualaikum ya Rasulullah," "Assalamualaikum ya Nabi Allah," "Assalamualaikum ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh." Menurut ilmu bahasa Arab, "Assalamualaikum" itu tanya namanya dhamir mukhatab, lawan bicara, dekat kululu. Terus kenapa tidak nampak? Karena alamnya bukan alam syahadah, tapi alam rahasia. Maka tidak perlu diadakan peringatan wafatnya. Yang ada peringatan lahirnya. Ada yang mengistilahkan maulid, ada yang mengistilahkan maulud. Kalau maulid itu tanggal lahirnya, kalau maulud orang yang dilahirkan. Ya Allah ya Allah. Tema yang terpanjang menguatkan kecintaan dan keteladanan. Ingin kuat kecintaannya ke Rasul, kenali Rasulullah. Rasul itu sebelum ada orangnya nampak, itu namanya Ahmad, belum Muhammad. Maka akan lahir Rasul ismu Ahmad. Kenapa Ahmad? Itu sifat. Ahmad itu sifat terpuji. Di saat ada orangnya namanya Muhammad. Ahmad itu awal. Istilahnya Pak di Palawagahu, mengulang ilmu tinggi, baca pula kiriman desai. Dalam diskusi diungkapkan, "Kuntu nabiyyan wa Adam baina tin wa ma." Saya sudah nabi, sementara Adam masih diproses antara tanah dengan air. Tapi itu Ahmad, belum Muhammad. Dalam diskusi yang lain, laulaka lama khalaqul aflaka, kata Allah, sekiranya bukan karena engkau, sekiranya bukan karena engkau, sekiranya bukan karena engkau, yang dimaksud Muhammad, Ahmad. Aku Allah tidak menciptakan langit bumi beserta isinya. Tapi karena di situ maka terciptalah semuanya. Kalau begitu awal segala sesuatu dari Ahmad. Allahu Akbar. Nah, ada orangnya, nampak orangnya Muhammad. Karena sudah dibungkus sifat Ahmad oleh fisik. Yang membungkus itu Muhammad. Kemudian Rasulullah satu, oh ini yang bagus ya. Menguatkan kecintaan dan keteladanan idola, jadikan Rasul sebagai idola. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua karakternya Rasulullah mesti diteladani. Dan katanya uswatun hasanah yang dibaca tadi Ustaz Muhammad ulang kadang-kadang dalam Rasulullah, uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan. Ini membutuhkan penafsiran yang akan dicontoh dari Rasul yang mana
memudahkan maulid seandainya dia calon kepala desa, saya kira pilih saya. Kenapa? Karena saya senangnya maulid. Tapi yang tidak senang maulid mau pilih yang begitu terserah. Alasan terserah kalian. Dan ini kan bentuk kesyukuran. Siapa saya tidak bersyukur dengan lahirnya Rasul? Siapa sih? Abu Lahab tadi itu Abu Lahab pamannya Rasul. Abu Hurairah kita pamannya Rasul. Yang dia berikan namanya dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahab. itu Abu Lahab pamannya Rasul, saudara Abu Lahab. 12 bersaudara. Abdullah ini berpakai Rasul. Rasul tidak melihat bapak karena masih dihamilkan. Abdullah kan sudah wafat. Sehingga hadis yang dipegangi oleh orang yang ceroboh, saya istilahkan ceroboh, karena dia pidato bahwa bapaknya Rasul masuk neraka. Ngaji dulu lah. Dia bilang ini kan hadis sahih, betul hadis sahih. Tapi siapa di situ dimaksud bapak? Karena Rasul kan tidak melihat bapak. Dan ada orang yang bertanya, ya Rasul, seperti apa bapak di akhirat? Orang berkata Rasul, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Dengan membaca di situ dia pidato bahwa Abdullah masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Ceroboh orang. Masa si Abdullah masuk neraka sementara Islam itu kan tidak sampai kepadanya karena masih dihamilkan bapaknya meninggal. Berarti ajaran Islam tidak sampai ke Abdullah. Kenapa bisa masuk neraka? Terus ini hadis yang dimaksud Ali. Mari kita amati, mari kita teliti. Kata-kata abun, bapak. Bapak itu tidak mesti melahirkan kita. Sama kalau anak-anak panggil bapak om. Memangnya bapak saudara dari orang tuanya? Ya kan? Jadi kata-kata abun itu tidak mesti melahirkan kita. Jangan-jangan yang dimaksud di situ adalah Abu Lahab. Karena Abu Lahab kan tidak sempat syahadat tahun itu. Bahkan Abu Lahab pernah berkata, siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta hadiah untuk pulau itu bersungguh. Sampai Rasul hijrah ke Madinah, dia mampir di Jabal Sur. Keperintah Allah, kalau kau temukan Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta hadiah untuk. Kalau kau temukan bunuh. Kalau mau siksa. Satu permintaan saya, jangan coba-coba sakiti kalau aku ada, karena biar bagaimana menggunakan saya. Dia tetap menggunakan. Dan dalam riwayat itu ulama, meskipun dia tidak syahadat sampai meninggal, tapi setiap hari Senin dihentikan disiksa. Kenapa dihentikan disiksa? Marakana betul jadi Nabi kita mulai Rasulullah dia sempat gembira. Karena tahu itu menjadi Nabi kita. Yang bertahan itu budaknya langsung berkata, Suhaibah, saya merdekakan engkau karena engkau yang menyampaikan kepada aku kalau kemenanganku sudah lahir. Ibu Halimah Sa'diyah, susui ponakan saya. Anu reka orang susui sampai Abu Lahab kalau hari Senin keluar susu di daginya dan dia isap. Berkatnya dia suruh Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah. Apatah lagi yang hadir ini Islam semua, masa tidak mendapatkan berkah? Jadi Abu Lahab tidak syahadat tapi tetap dapat berkahnya kelahiran Rasul. Sampai dihentikan disiksa dalam sendiri. Tapi segelintir orang dia bilang, nggak usah bermati lagi.
satu ekor sapi 7 orang. Jadi sholat Jumat tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Bisa lihat mana ayat hadisnya? Dibuka lagi, itu namanya syariah. Tapi ini bukan syariah. Ini telur songkolo, bukan syariah. Terus apa? Syiah. Syiah itu promosi, Syiah itu iklan. Kalau iklan, tidak perlu nanya mana ayat hadisnya, silakan beriklan. Ini budaya. Contoh, kalau ada bendera putih di depan rumahnya orang, jangan tanya mana hadisnya bendera putih. Pasti tidak ketemu. Tapi di saat ada bendera putih, orang sudah mengerti bahwa itu iklan, pertanda kematian. Sudah disepakati kan? Woi, jika ada kerota bendera putih, senyum mati ambon tua. Contoh. Kalau ada janur kuning di depan rumahnya orang, janur kuning ditambah dengan lambing plus kui-kui, itu adalah iklan. Pertanda apa? Ada pengantin. Jika botik korong kamu tak janur kuning, nasa nenek sakla botis sih. Contoh. Bukan sakla di sini. Berarti bendera putih iklan kematian, janur kuning iklan pernikahan, baju toga iklan wisuda, songkolo bayar warna-warni iklan maulid. Jangan tanya mana ayat hadisnya. Tapi kaidah usul berkata, al aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullu ad-dalil bitahrim. Pada dasarnya sesuatu itu boleh kecuali ada dalil, ayatkah, hadiskah yang menunjuk bahwa haram. Nah, pertanyaan, ada tak ayat hadis menunjuk bahwa telur haram? Tidak ada. Ada tak ayat hadis menunjuk songkolo haram? Tidak ada. Berarti kalau begitu boleh. Kenapa kau berani membedakan? Jelas tidak? Jadi bedakan dulu antara syariat dengan sunnah. Lalu dalam ibadah itu ada ibadah sifatnya ta'abbudi, ada ibadah sifatnya ta'abbudi. Nanya lagi, apa dimaksud ta'abbudi? Apa dimaksud ta'abbudi? Kalau ibadah ta'abbudi, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami laksanakan, kami taati. Contohnya, sholat maghrib 3 rakaat, ta'abbudi. Tidak perlu kali berkata kenapa 3, kenapa tidak 2. Lakukan saja. Salat subuh 2 rakaat, ta'abbudi, lakukan. Tawaf di Ka'bah 7 kali, tidak usah berkata kenapa 7, kenapa tidak 5. Ini namanya ta'abbudi. Tapi ada juga ibadah bukan ta'abbudi, ta'abbudi akal. Contohnya, mengeluarkan zakat rupiah, dolar, dinar, real, euro, lira, ringgit, tidak ada ayat hadis. Yang ada mengeluarkan zakat emas. Maka akal ini berkata, kenapa tidak ada ayat hadisnya zakat rupiah? Kenapa mesti ada zakat emas? Saya tidak punya emas, tapi punya rupiah banyak. Maka akal ini mengkaji. Oh, jawabannya adalah yang ada zakat emas karena yang dipakai belanja di masa Rasulullah emas. Belum ada riyal, belum ada dinar, belum ada ringgit, belum ada euro, belum ada dolar. Yang dipakai belanja adalah emas. Maka
Indonesia Makassar rupiah keluarkan zakat rupiah. Cari yang miskin zakat rupiah tidak ketemu. Tapi bukan berarti tidak dikeluarkan zakatnya. Inilah yang dimaksud ta'ammuli. Paham tak kira-kira? Akan. Yang ada hadisnya berwudu di rumah lalu berjalan ke masjid. Setiap melangkah terhapus dosa, melangkah terhapus dosa, melangkah terhapus dosa. Perkataan di kalau kau saya naik motor, kau kan roh? Tidak ada hadis naik motor. Berarti tidak apa? Ini namanya ta'ammuli akal. Kenapa tidak ada hadis naik motor? Karena belum ada motor di masa lalu. Yang orang melangkah ke masjid berwudu melangkah. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu berjalan ke masjid, setiap melangkah terhapus dosanya. Maka akan ini menjawab, siapa berwudu di rumahnya lalu naik motor ke masjid, setiap putaran ban motornya terhapus dosanya. Ketemu jawabannya toh? Ini namanya ta'ammuli akal. Nah, sekarang saya lanjut keteladanan. Tidak semua karakternya Rasul mesti diteladakan. Loh, ayatnya bilang uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Betul, tapi yang mana jadi contoh? Dia bilang, kan semua dari Rasul itu adalah sunnah. Sunnah itu at-tariqah. At-tariqah itu adalah jalan. Apa yang pernah dijalani Rasul, kita jalani juga. Yang ngajar siapa? Siapa yang ngajar? Katanya sunnah semua bersumber Rasul. Memang sunnah. Tapi ada juga sunnah haram. Apa itu sunnah tariqah? Apa itu tariqah jalan? Apa yang dijalani Rasul? Itu sunnah. Manukila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'lin aw takririn aw hamniyatin. Apa yang dimungkinkan dari Rasulullah, disandarkan dari Rasulullah, bersumber dari Rasulullah, itu namanya sunnah. Bicaranya Rasulullah, sunnah. Perbuatannya Rasulullah, sunnah. Diamnya Rasulullah, sunnah. Cita-citanya Rasulullah, sunnah. Cita-cita. Contohnya, lain baqaitu ila qabilin la usmanna tasi'ah. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, kata Rasul, maka saya akan puasakan 9 Muharram. Bukan hanya 10 Muharram, 9-nya tahun depan kalau saya masih hidup, saya juga lakukan. Ini namanya cita-cita. Ternyata tidak kesampaian. Umatnya dia lanjutkan puasa 9 dan 10 Muharram. Perbuatannya Rasul itu sunnah. Tapi sunnah itu tidak mesti diikuti umatnya. Rasul 13 istri. Sunnah itu. Ya kan, karena perbuatan. Perbuatannya Rasulullah 13 istrinya. Berarti sunnah kan? Agar dia diambil. Akhirnya bedanya diambil kalau yang kamu tadi. Coba deh. Dan ada sunnah itu usul makan buah. Tidak semua sunnah itu mesti dijalani. Jadi jangan sedikit-sedikit ini kan sunnah, ini kan sunnah. Betul. Karena semua yang bersumber dari Rasul sunnah. Rasul boleh menikahkan anaknya orang. Nanti sudah dinikahkan baru berkata, jemput istrimu, sampaikan abahnya kalau aku telah menikahkan ibu dengan anakku. Rasul boleh, umatnya haram. Tidak boleh. Rasul langsung menjadi walinya, boleh. Kalau kita tidak boleh, la nikaha illa biwalihi. Tidak ada nikah kecuali dengan walinya. Siapa walinya? Bapaknya perempuan itu. Saudara laki-laki
kasih petunjuk janda. Semoga begitu Ustaz. Kita biasakan dengar katanya janda mewali dirinya. Jadi ada petunjuk berarti karena mewali dirinya mendikir si dua nih. Oh lah. Itu dimaksud janda mewali dirinya. Wali bahasa Arab artinya kuasa. Wali kelas menguasai kelas. Wali kota menguasai kota. Mewali dirinya menguasai dirinya. Tidak boleh dipaksa. Baik kalau suruh itu kok jaga dan dipaksa karena mewali dirinya. Tapi kalau anak gadis silakan beritahu, tidak perlu menunggu jawaban karena tidak mewali dirinya. Makrogelongga. Rasul menikahkan anaknya orang, dan Rasul itu ada yang di masa Rasul namanya Sa'ad dinikahkan oleh Rasul. Sa'ad, seandainya orang Buddhis Lasade. Inilah Sa'ad ada Rasul. Nah, maka kau Rasul sudah berkali-kali saya melamar, tidak ada yang terima saya. Karena kita sabar aku saja. Iya saya sabar, tapi dia boleh berhenti. Pak boleh nenek nih, tahu satu ABG, ya tahu berpasangan. Jadi saya pilih ke Rasul. Kata Rasul, kamu ibu kan? Saya itu gak ada. Kalau begitu kau puasa saja untuk menekan nafsu puasa. Puasa ramalan sebab belum pingsan. Oh tidak ada pilihan lain yang mesti dikatakan. Itu Rasul. Kalau ada orang curhat, selalu ada solusi. Maka Rasul berkata, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya nanya, itu anaknya Abu Wahab sudah bersuami belum? Si Atikah Rasulullah, Atikah. Karena langkahnya kan belum ada Rasul. Oh kalau begitu, iya kan? Atikah, udah pernah masa? Ada kata itu sangat berkali-kali melamar tidak ada yang terima. Kenapa? Karena orangnya pendek. Orangnya pendek, baru gemuk. Apalagi gagal lona. Seraput kesalahan lona. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Apa malah masih pamolona? Kemana modelnya? Makanya tidak diterima. Sementara ini tadi Atikah, oh ini tempatnya desa. Alismu ibarat semut hitam yang beriring. Kedua bibirmu merah ibarat biji delima. Di saat engkau tersenyum, gigimu nampak ibarat mutiara yang kena sinar matahari. Cantik banget. Baru saat aja pendek. Makanya minta ayo dinikahkan. Wahai Sa'ad Surat, saya nikahkan engkau dengan perempuan bernama Atikah binti Abu Wahab dengan mahar mas kawin ditanggung yang keempat ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Abu Isa. Akhirnya saya terima nikahnya Atikah binti Abu Wahab dengan mahar mas kawin ditanggung yang keempat ini. Maka Nabi Tahun begitu kepada sah. Nah ini sunnah Pak. Mau dia begitu? Taruh. Jadi tidak semua karakternya Rasul mesti dijadikan Quran. Terus bagaimana? Makanya membutuhkan penafsiran. Al-Quran itu membutuhkan penafsiran. Jangan hanya baca terjemahan dalam perkata di ayat ini begini. Itu mendukung di situ ada ulama.
Jadi masuk sempurna membutuhkan penafsiran. Pokoknya ustaz saya kalau tidak ada dalam Al-Quran saya tidak mau. Karena Al-Quran itu kan pedoman dan sudah sempurna. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran saya tidak mau. Saya bilang ibu udah ucapkan dua kali syahadat kan? Ya pastilah, saya kan Islam. Kenapa ibu syahadat? Tidak ada dua kali syahadat dalam Al-Quran. Mulai bingung dia. Tidak ada dua kali syahadat dalam Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian jumlah ayatnya. Hurufnya diawali huruf ba dari kata Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri huruf sin dari kata minal jinnati wan nas. Huruf pertama Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sin terakhir 30 juz. Kalau disambung itu bunyinya bas. Bas artinya cukup. Kemarin dibutuh, tapi membutuhkan penafsiran. Jumlah hurufnya Al-Quran kata Imam Syafi'i 1.027.000 jumlah huruf. Kalau ibu-ibu kurang yakin, hitung sebentar Al-Quran. Tidak ada dua kalimat syahadat di situ, tidak ada. Kata ibu itu masa tidak ada Ustaz. Pernah merasa membaca. Woi, pasti salah rasa. Pasti salah rasa kan. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka beralih orang yang kedua, namanya hadis. Hadis itu terkadang menafsirkan Al-Quran. Contohnya, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan banyak kebaikan. Fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Kalau tidak ditafsirkan bagaimana? Apa setiap selesai salat pergi cari ayam lalu sepi? Karena ayatnya bilang salatlah dan menyembelihlah. Berarti setiap selesai assalamualaikum, nama boya ini nama dede. Yang dimaksud ke situ menyembelih sembelih kurban. Bagaimana tahu? Hadis yang menjelaskan. Jadi Al-Quran al-Hadis ini pun tidak cukup. Tidak cukup. Mesti tambah kias. Kias itu mempersamakan kedudukan hukum. Namanya kias. Tidak ada dalam Al-Quran mengeluarkan zakat fitrah beras. Mengeluarkan zakat fitrah beras tidak ada dalam hadis. Yang ada mengeluarkan zakat fitrah gandum. Akal ini berkata, akal ini berkata, kami tidak punya gandum. Yang kau punya apa? Makanan pokoknya Sulawesi beras. Kalau begitu keluarkan zakat fitrah beras. Ini namanya kias, mempersamakan kedudukan hukum. Lalu ditahu harus diterima keberdian. Tahu orang tidak mau bergas, tahu kedua hati. Ya. Yang keempat namanya ijma. Ijma itu kebulatan pendapat para ulama. Bulat pendapatnya ulama, lakukan. Ijma. Itu namanya ijma. Contohnya kemarin waktu Covid, orang salat 1 meter jaraknya. Mana ada ayat hadisnya begitu? Yang ada luruskan dan rapatkan sah. Tapi sapinya kemarin lancang kanan 1,5 meter jaraknya, bahkan mungkin 1 meter. Salah itu menurut ulama tidak salah. Sampai biar di Masjidil Haram juga diregangkan sah. Mau cari ayatnya? Tidak ada. Hadisnya tidak ada. Kias apaan? Ini namanya ijma, kebulatan pendapat para ulama. Nah, bulat juga pendapatnya ulama, silakan meninggalkan kelahirannya langsung. Kecuali segelintir yang berkata tidak ada. Jadi yang menolak peringatan maulid, cobalah merenung sejenak. Merenung apa manfaat mudaratnya orang lain.
Manfaatnya silaturahim. Manfaatnya tahu sejarahnya Rasul yang selalu dilakukan. Manfaatnya memberikan kesempatan orang bersedekah dan menerima sedekah. Banyak manfaatnya. Kalau dihentikan, semakin kabur pemahamannya anak generasi. Siapa namanya bapaknya Rasulullah? Rasul tidak didengar lagi. Maka ditanya testimoni anak SMA, siapa namanya kakeknya Rasulullah? Dia bilang Abu Rahman. Saya testimoni anak sekolah Salamiyah Aliyah, ribuan anak-anak. Saya bilang, jawab pertanyaan saya. Kalau seandainya saya sudah berumur di rumah, lalu saya berjalan ke masjid, lalu saya injak kotoran anjing, malaikat kata Yasin, injak kotoran anjing, maka tidak untuk saya serentak mereka menjawab, batal. Coba, nakal dan paham. Orang sudah berumur injak kotoran anjing, tidak batal hanya dicuci sesuai keadaan najisnya. Karena kotoran anjing silakan cuci air, tanah, sama apapun diperlukan. Sudah itu lanjut sholat. Apalagi memberikan yang begini di mana orang belajar lagi sejarahnya Rasul. Apalagi kalau sudah didengar dan salah tafsir. Semua agama sama. Itu semua agama sama-sama dari segi mana? Kalau sama-sama nama agama, ya. Tapi kalau kebenaran mana boleh, yang benar mesti akidah Islam yang benar. Jangan di semua agama sama berpikir. Udah ada juga yang masuk nyanyi-nyanyi di gereja karena semua agama sama. Semua baju sama. Tapi baju yang mana? Jelaskan dulu. Memang sama-sama baju, tapi ada baju menutup aurat, ada baju sangat tipis nampak aurat, yang sangat tipis neraka, yang begini surga. Begitu juga agama. Semua agama sama dari segi mana dulu, tapi dari segi kebenaran tidak boleh dong. Yang benar itu adalah Islam.
Rasul, kalau saya berselawat kepadamu seperti apa? Ya berselawat apa itu orang? Kalau saya berselawat gimana Rasul? Ketahuan uangnya Rasul, dia bilang sebut nama Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ketahuan uang. Rasul tidak berkata mesti kau sebut nama Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dia tidak sebut. Dia sebut nama Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ketahuan uang. Saya sampai sore ini belum pernah menulis nama saya Kiai. Tidak pernah Pak. Kemarin saya sopek malam. Ustaz, namanya. Saya tulis Aminullah Amri. Kurang itu. Ternyata protokol bilang ceramah pada malam ini adalah Al-Mukarram. Mana Al-Mukarram? Mereka jauh yang Al-Mukarram. Doktor, saya tidak tulis doktor. Kiai, saya tidak tulis kiai. Tapi kalau ditelusuri orang itu, mungkin dia berkata, Abu Karim itu kan Tony Pakalaki. Gitu. Nah kan Makassar ke Tony Pakalaki, Makassar ke Pakalaki, kan udah. Satu. Yang kedua, kenapa kau panggil doktor? Saya tahu dia selesai S3. Selesai S3 berarti pembukuan doktor. Siapa yang membukukan profesor alma mater? Kenapa kau panggil kiai? Saya tahu dia pimpinan pesantren. Ada dari pesantren kalau pimpinan dipanggil kiai. Kira-kira begitu. Nah sekarang saya saja yang tidak ada apa-apanya terlalu banyak sanjungan. Al-Mukarram lah, Doktor lah, kiai lah. Apalagi Rasul. Kenapa tidak dipakai Sayyid? Padahal itu kata Sayyid Allah yang hukumkan. Muhammad Sayyidul Bashar. Muhammad adalah pembunuhnya Al-Bashar, manusia. Apa kata Sayyid? Sayyid itu bermakna andi, peta, naik, uang, raden, anjing, sultan, bos, idola, junjungan, ajuara, semua yang semakna itu, itulah Sayyid. Kenapa tidak dipanggil Andi dan memang Andi? Maka saya bilang Andi, memang Andi. Uang ngaji, saya panggil pengaji, memang dia pengaji. Kalau yang anu, memang dia kerai. Dia hukum, memang dia hukum. Dia sultan, memang dia sultan. Kenapa tidak memanggil Rasulullah Sayyid? Memang dia Sayyid. Tapi kenapa dalam hadis sahih sebut nama Allahumma shalli ala Muhammad itu bentuk tawadunya? Apakah tunane? Makanya ibu-ibu ini yang ibu-ibu hajat kalau tidak dipanggil uang ngaji tidak perlu marah-marah. Apakah itu kemakanan negeri? Nina, ada tangan kalinya. Uang ngaji Nina cantik, tak perlu berat. Contoh itu kan Nina di sini. Allah Akbar. Jadi Rasulullah orang ketahuan merasa jahat. Kemudian Rasulullah memaaf. Kalau begitu maka jangan menendam. Itu yang diteladani. Rasulullah pemurah, jangan pikir. Oh saya juga mau pemurah Ustaz. Masalahnya saya kan tidak punya duit. Pemurah itu tidak mesti duit. Yang beribu ilmunya, yang bertenaga tenaganya, yang masih laku tanda tangan ini lebih. Ada pensiun pakai orang kena mendengi, ada mendengi, ada urut. Tapi Rasulullah siapa tidur tengah malam menjelang subuh itu tidak usah dicoba.
musik-musik. Itu Sayyidah Aisyah. Tengah malam dia cari suaminya di sampingnya, rupanya tidak ada. Maka langsung bangun. Dia lihat di tempat sholatnya, ternyata tidak ada. Tempat duduknya di tempat ngaji, itu hilang. Kemana ini? Dari kubur. Dia tunggu langsung begitu kembali. Dari mana? Kata Rasul, saya dari kuburnya Khadijah. Boleh dari kuburnya Khadijah. Kata Aisyah, loh, saya kan ada di sampingmu. Agak tak pernah bicara cemburu itu. Ya dia tuh memang mulai otomatis ada cemburu itu. Otomatis lagi ada cemburu. Apalagi dari foto tua. Itu Aisyah kemana ada cemburu? Tapi kalau perempuan cemburu normal itu. Karena itu sifat cemburu bermakna kecemburuanku itu pertanda kedalaman cintaku kepada saking dalamnya itu cemburunya perempuan, dalamnya cintanya perempuan mendahulukan rasa daripada rasa. Maka jangan coba-coba ganggu rasanya, jangan. Dan memang perempuan itu dibekali oleh Allah dengan sifat rasa. Ibu di Makassar, anaknya di Jakarta, sakit di sana, apa dia tahu dia sakit di Makassar, susah tidur. Ini bimbang terus. Akan berani dengan apa? Akan menambah ya apa yang tidak tahu. Itu kan biasa saja. Tapi laki-laki mendahulukan rasio daripada rasa. Kalau perempuan mendahulukan rasa daripada rasa. Sehingga kalau perempuan meninggal suaminya, dia merasakan terlalu dalam dia. Maka kalau suami meninggal, istri pincang-pincang. Pincang-pincang istri kalau suami meninggal. Dan tidak bisa menjawab kalau ditanya, ibu kenapa bapak? Insasi. Tidak ada jawab. Tapi kalau istri yang meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Apa lagi? Dan kadang kalau meninggal istrinya sang suami, sampai kotori dan istri besok kalau begitu ditanya, bagaimana ini Pak? Nah sekawet, baik dapat Tony merasa. Salah kalau ucapannya, tidak salah karena memang sudah laksana. Itu pertanda mendahulukan rasa. Ya kan? Bukan berarti tidak cinta, tapi dia mendahulukan rasio daripada rasa. Kalau perempuan mendahulukan rasa daripada rasio. Anak kecil ingin dibentuk karakternya, jangan bentuk pakai rasio, tapi bentuk pakai rasa. Maka peluklah anak itu, usap-usaplah anak itu rasa. Sehingga sekolah taman kanak-kanak di Makassar, umumnya gurunya itu ibu-ibu. Karena kapan taman kanak-kanak gurunya bapak-bapak, bubar itu dengan asal buat apa sosok sehingga kalau ada suami istri cerai dan anaknya masih kecil, anaknya itu diberikan kepada ibunya karena anak ini penting dibentuk karakternya dengan cara rasa. Allah Akbar. Terakhir, Rasulullah orangnya itu jujur. Nah, silakan terhadap jujurannya Rasul. Jangan curang. Karena sesuatu yang didapatkan dari hasil yang curang diingat barangkali. Inna sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan.
Pemahamannya adalah sesungguhnya curhat itu mendatangkan kepada ketidakbaikan. Jujur, ujungnya baik, maka silakan jujur. Seperti apapun kita jujur, hasilnya itu berkah. Halal belum tentu berkah, tapi berkah itu halal. Pertanyaan adalah, halal belum tentu berkah ya? Betul. Emangnya apa itu berkah? Berkah itu adalah apapun yang Allah berikan kita, dan pemberian Allah itu sebagai penyebab kita semakin dekat kepada Allah, berarti berkah. Ada pangkatnya membuat semakin dekat kepada Allah, pangkat berkah. Apapun yang Allah berikan kita dan menjadi penyebab dekat kepada Allah, itulah namanya tarakah. Sekian dan demikian, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau itu pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan saya, kami mengalami manusia biasa sering salah. Semoga kesalahannya saya perbuat Allah memaafkan kami. Yuk kita doa. Mohon kepada Allah barangkali surat Al-Fatihah yang belum pernah siaran ke Rasulullah, semoga Allah merezekikan persiaran Rasulullah. Yang sudah pernah mensiarai Rasul, semoga Allah merezekikan berulang-ulang. Dengan berkat surat Al-Fatihah, Allah cukupkan kebutuhan kita. Dengan berkat surat Al-Fatihah, Rasulullah menyertai kita dunia akhirat. Wala hadhihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa kesalahannya umatnya Rasul kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasih sayangilah umatnya Rasul kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa bersyukur, berzikir, dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, sekiranya hati kami gelap disebabkan karena banyaknya dosa, iri hati, dengki, dendam, rasa hasut, coba sombong dan takabur, hilangkanlah ya Allah. Lalu gantilah dengan sifat kasih sayang agar kami tahu menyayangi sesama. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosanya kedua orang tua kami, ampunkan dosanya ibu kami, ampunkan dosanya semua yang mengaku beriman Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, sekiranya berlaku Engkau akan pisahkan roh dan jasad kami, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah. Kalau masih ada sisa dosa kesalahan kami, ampunkan kami, sucikan kami, panggil kami ke hadirat-Mu. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Subhanallahi wa nafsi firli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah atau hikmah dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menambah ilmu kita.
jamaah menambah ilmu yang menambah ilmu kita, khususnya kami jamaah Masjid Raya Bukit Barokah. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa pada sore hari ini, maka pula seluruh rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah. Baik, kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah